Ewako Ewaki Kwewai Abdur Rahman Sulaiman ingin merasakan stadion yang ada di Makassar. Si pemerintah semua sama supporter atau seluruh masyarakat pecinta di Makassar ini harus kompak. Kalau bisa satu tuan semua bola, termasuk itulah kantor saya. Karena kan saya bekerja di lapangan ini, jadi itu kantor saya. Ya pengennya sih saya pensiun di PSM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ewako Ewaki Kwewai. Teman-teman sekalian, para penonton dari channel YouTube Red Gang Bola Bola FC. Hari ini kita kembali lagi dengan bincang tribun, di mana obrolan supporter PSM Makassar dengan tema hari ini ialah membahas profil salah satu pemain bintang andalan PSM Makassar. Dan pastinya andalan kita semua. Tapi sebelum kita jauh membahas tentang profil pemain yang satu ini, jangan lupa like, subscribe, dan comment and share Red Gang YouTube channel Bola Bola FC. Jadi hari ini kita akan membahas salah satu profil dari pemain bintang PSM Makassar. Insya Allah pemain yang kali ini berposisi sebagai back tengah dengan tinggi 188 cm dan salah satu putra daerah Sulawesi Selatan yang telah malang melintang di persepak bolaan Indonesia. Siapa lagi dan tidak bukan ialah Abdur Rahman Sulaiman. Oke, bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi mungkin hari ini Kep sudah agak lega ya karena sudah mulai latihan. Ya, alhamdulillah. Kemarin selama pandemi Kep belum diperbolehkan latihan. Boring, jenuh kah? Ya, selama kemarin pandemi ini kan saya selalu terapi. Iya. Jadi mungkin bukan di lapangan tapi saya di tempat fisioterapi, kan PSM juga punya fisioterapi. Iya. Jadi saya latihan sendiri. Jadi untuk menjaga kestabilan tubuh ini Ya, terapi ya, terus untuk ya. menjaga keseimbangan Iya. kaki juga, lutut karena kan harus fisioterapi nih. Iya. Nah, ada yang menarik dari Kep Rahman ini. Beliau memulai karirnya di PPLP Sudiang pada tahun 2003. Ya, PPLP Sudiang. 2003 di PPLP Sudiang. Tapi memulai karir junior sebagai pemain profesional itu di Persita Tangerang. Ya, betul, di Persita Tangerang itu saya di sana sambil sekolah di Diklat Ragunan. Oh ya, iya. ya, sekolah di Diklat Ragunan saya juga dikontrak untuk ikutin Persita untuk suratin sama usia 23-nya. Di Persita. Di Persita ya. Maka dari itu Kep memulai karir profesional di Ya, Persita. profesionalnya pas 2006 itu. 2006. Di Persita 2006 itu pas ikut pertandingan juga pertama diikut di Liga bukan Liga, Yusuf Cup Yusuf di Cup. Makassar. Iya. Oh 2006. iya. Jadi teman-teman, kita ketahui Kep Rahman ini memulai karir profesional di Persita Tangerang dan sejauh ini sudah jauh malang melintang di persepak bolaan Indonesia. Kep Rahman sudah pernah bermain di Pulau Jawa, pernah juga bermain di Pulau Bali, Kep ya? Ya, Bali. Terus akhirnya pulang ke kampung halaman membela PSM Makassar. Kesan pertama saat kembali ke PSM, Kep, bagaimana perasaannya, Kep? Pastinya bangga karena kan saya juga sebagai putra daerah ingin bermain untuk daerah sendiri. Iya. Dan pengen membawa PSM lagi untuk berprestasi lagi. Yang saya lihat juga Kep dari Wikipedia ini, Ya. Kep Rahman mulai dari membela timnas itu di usia junior. Ya, usia 23 itu 2011. 2011 SEA Games. SEA Games. Pengalaman pertama dan ekspektasi ketika dipanggil timnas itu bagaimana, Kep? Ya, pastinya setiap pemain bola kan pengen dipanggil untuk timnas karena Iya. kan muatannya untuk pemain bola itu pasti pengen ke timnas. Timnas ya. Ya, jadi bangga lah, apalagi kan orang kemarin tahunya saya itu bukan orang Sulawesi Selatan. Orang tahunya pas saya sudah ini, makanya kemarin itu nama saya tambahin
Makanya saya juga ini berdosa sama orang tua. Sebenarnya nama saya kan ARS itu Abdul Rahman Sulaiman, tapi saya ganti ARS itu Abdul Rahman Sidlap. Jadi orang tahunya Rahman ini orang Sidlap ternyata. Ya, jadi teman-teman, untuk Cap diketahui sebagai orang Sulawesi Selatan, ARS ini sedikit dipelintir menjadi Abdul Rahman Sidlap. Sebenarnya ini ya agak dosa juga sih ya, sama orang tua. Cuman mau diapa lagi daripada dibilang bukan orang asli Bugis Makassar kan. Nah, terus melihat dari rekam jejaknya Cap ini, istrinya orang Medan, Cap. Ya, kenapa sampai jauh sekali ke Medan ini dapat? Itu saya kenalnya 2006. Iya. Saya di Persita tuh main lawan Persiraja. Oh, iya. Jadi kenal di sana, terus berhubungan langsung. Maksudnya jarak jauh lah. Jadi pas 2013 itu saya melangsungkan pernikahan 2013. Berarti ini percintaan dari lapangan ini, Cap. Ya. Mungkin supporternya kemarin, akhirnya lanjut SMS-an mungkin. Ya, BBM. mungkin itu kali. Nah, jadi teman-teman, kita ketahui istri dari Cap Rahman ini orang asli Medan, dan mungkin karena pekerjaan juga Cap sebagai pemain sepak bola profesional, jarak memisahkan, Cap. Ya. Bagaimana untuk mengatasi kerinduan itu? Ya, pastinya kan sekarang kan teknologi sudah canggih, Ya. sudah bisa video call sama anak istri. Ya, mungkin kalau lagi ya kayak misalnya ada waktu senggang latihan, ya pasti video call sama anak. Tapi untuk mengunjungi dalam setahun mungkin Ya bisa dihitung. Saya tuh kadang lebaran baru bisa ketemu keluarga, anak. Kadang waktu anak kedua saya lahir itu, seminggu dia lahir di Bandung, saya langsung ke Timor Leste. 7 bulan, 8 bulan baru ketemu dia. Ketemu lagi. Ya. Jadi teman-teman, para penonton setia dari Red Gang Bola Bola FC ini, menjadi seorang pendamping hidup pemain sepak bola profesional itu berat. Rindunya akan sangat-sangat berat. Contohnya saja Cap Rahman, baru seminggu lahiran anak kedua sudah harus meninggalkan selama 7 bulan. Nah, terus yang kami lihat juga dari rekam jejaknya Cap Rahman ini pernah bermain di luar negeri. Ya, Timor Leste. di Timor Leste pas tahun 2015-2016 Iya. karena kan pas liga lagi di ban sama FIFA, jadi saya memutuskan untuk berkarir di Timor Leste. Kebetulan kan di Timor Leste dia masih itu liganya baru semi profesional. Sekarang sudah profesional. Ya. Cap, waktu di Timor Leste, apakah ada pemain Indonesia yang lain atau hanya Cap Ya. Rahman saja misalnya? Saya di sana ada satu tim saya itu Tibo sama Patrick Wanggai. Saya satu tim. Di tim lainnya ada Guasa Losa, ada Okto sama Manuel Wanggai. Ya. Jadi setelah Cap balik dari Timor Leste dan kemarin sampai hari ini membela PSM, satu tim di Timor Leste, pernah lagi satu tim di PSM, Cap, ya? Dengan Tibo dan Wanggai kemarin. Ya. Nah, selanjutnya Cap, untuk harapan ke depan membela PSM ini bagaimana, Cap? Ya pastinya sih harapannya sih saya mau pengen bawa PSM lagi untuk bisa berprestasi lagi, bukan untuk di tingkat di nasional. Siapa tahu kita bisa juara, kita bisa lagi ke AFC. Prestasi yang paling membanggakan di AFC kemarin bersama Cap Rahman itu ketika semifinal, Cap. Ya, semifinal AFC kemarin adalah perjuangan yang memang sangat harus dihargai oleh seluruh kalangan supporter. Cap Rahman hampir 2 kali membawa PSM juara Liga Indonesia dan terwujud di Piala Indonesia. Piala Indonesia, Cap Rahman membawa PSM juara. Bagaimana rasanya ketika juara kemarin? Ya rasanya sih ya pastinya senang, karena sebelum saya masuk PSM itu bukan maksudnya ritual. Sebelum saya masuk PSM kemarin 2018 itu saya sudah tulis di dinding itu gambar piala. Jadi setiap saya masuk di tim itu saya pasti di dinding itu saya gambar piala. Mungkin teman-teman supporter tidak bisa lihat karena kan di dalam kamar. Ya, jadi setiap saya di tim itu saya pasti gambar piala. Saya mau bawa, maksudnya tim itu juara, mau juara Piala Indonesia. Yang penting adalah juara untuk setiap saya bermain di tim. Ya, ada satu keunikan dari Cap Rahman, para penonton. Setiap di mana Cap
berlabuh, di tim manapun Cap berlabuh, pasti diselipkan satu gambar piala di dinding kamarnya Cap Rahman ini. Mungkin itu motivasi Cap? Ya, termasuk motivasi karena kan maksudnya saya datang di tim ini, saya dikontrak ya, saya harus berbuat lebih baik lagi untuk tim ini untuk berprestasi. Nah, inilah teman-teman arti daripada profesionalisme kerja di sepak bola Cap ya, benar. Nah, terus Cap, yang kita ketahui di 2020 stadion kebanggaan kita bersama ini Matuangi dirobohkan dan dijanjikan dengan stadion yang akan lebih megah lagi. Tapi sampai saat ini belum ada juga pembangunan. Dan kapan ini pembangunan akan dimulai? Bagaimana tanggapan dari seorang Abdul Rahman? Ya, tanggapan saya sih, saya berharap ya oke lah, mungkin stadion ini saya mungkin sudah tidak main bola lagi atau pensiun, tapi saya mau di belakang saya, karena kan di belakang saya pasti ada penerus-penerus, pasti ingin merasakan stadion yang ada di Makassar. Kalau saya sih mungkin, karena saya mungkin 3-4 tahun lagi main bola, mungkin stadion belum jadi, saya sudah pensiun, tapi saya berharap ada stadion yang bertaraf internasional, ya, biar anak-anak di Makassar ini bisa merasakan bagaimana bermain di stadion yang bagus atau yang megah lah di Makassar. Harapan dari Cap Rahman itu bagaimana anak-anak di bawah atau di belakang daripada Cap ini bisa merasakan fasilitas olahraga termasuk stadion yang bertaraf nasional dan internasional. Tapi sampai saat hari ini juga pemerintah yang bertanggung jawab kemarin belum bisa menyelesaikan dan memberi waktu kepastian kapan pembangunan ini dimulai. Satu yang pasti, teman-teman supporter itu akan terus mengawal. Bisa mungkin Cap Rahman memberikan sedikit motivasi untuk teman-teman yang menonton bagaimana mengawal pembangunan ini sampai terbangun. Ya, pada intinya sih pemerintah semua sama supporter atau seluruh masyarakat pecinta di Makassar ini harus kompak. Ya, harus kompak. Jadi jangan maksudnya terpecah belah lah. Supporter juga kalau bisa satu suara semua untuk pembangunan, karena kan ini untuk kita semua juga, untuk supporter juga. Jadi kita harus sama-sama saling bersinergi lah. Pemerintah ya, khususnya juga saya lah, maksudnya sebagai pemain bola, termasuk itulah kantor saya. Karena kan saya bekerja di lapangan itu, jadi itu kantor saya. Harusnya saya juga bisa sebagai pemain, bisa perjuangkan supaya kantor saya itu dibangun lagi, biar saya bisa kerja atau orang-orang di belakang saya, anak-anak muda bisa bekerja lagi di lapangan itu. Betul. Yang menarik dari Cap Rahman ini, dia adalah salah satu pemain yang paling menyorakan tentang pembangunan stadion. Mungkin yang memotivasi Cap Rahman ini untuk menyorakan terus di medsosnya itu seperti tadi ya. Karena stadion sebagai kantornya kita. Betul, karena kan kita pemain bola kan di situ kantor kita, di situ kita punya market atau pasar kita. Bagaimana kita mau bermain bola kalau lapangan tidak ada? Betul. Kita juga anak-anak muda juga pengen keluarkan dia punya kemampuan, skill. Tapi tidak ada lapangan. Tidak ada lapangan. Akhirnya ya terbengkalai lah ini teman-teman ya. Apalagi kan kita tahu di Makassar ini, di Sulawesi Selatan ini banyak potensi-potensi yang sangat luar biasa. Contohnya lah mungkin Asnawi lah bisa ke Korea. Bagaimana tidak ada saja lapangan bagus, kita bisa berbuat lebih banyak. Bagaimana kalau misalnya sudah ada lapangan, sudah ada misalnya semua fasilitas. Mungkin anak-anak Makassar atau Sulawesi Selatan bisa lebih membanggakan lagi daerahnya. Betul ini motivasi dan dorongan yang kuat dari seorang Abdul Rahman Sidra. Tentu menandakan dia cinta dan ingin ada pembaruan sarana olahraga di Sulawesi Selatan. Nah, Cap, yang terakhir kita dengar ini kabar bahwa Liga ditunda. Bagaimana tanggapan Cap daripada Liga ditunda ini? Ya, Liga ditundanya mungkin ada, maksudnya kita ada bersyukur juga mungkin karena lebih banyak persiapan lah untuk ini, untuk Liga kedepannya. Jadi kita tetap syukuri apa yang sudah ada ini. Tinggal kita mungkin pelatih atau apalagi kan pelatih baru datang gitu. Jadi biar lebih kompak lagi pelatih sama pemain. Ya kita bersyukurnya mungkin juga ya, mungkin ada orang bilang kenapa Liga ditunda juga. Ada ininya lah, positif negatifnya Liga ditunda ini. Nah, yang paling hot news ini kan pelatih yang datang katanya Milo.
bagaimana seorang Kep Rahman menanggapi pelatih baru ini? Ya, saya sebenarnya sih maksudnya pemain harus menerima, karena kan kita pemain harus mengikuti apa, maksudnya apa yang sudah ditetapkan oleh manajemen, itu pelatih siapa atau siapa, kita pemain hanya mengikuti apa yang nanti diinstruksikan pelatih. Jadi pemain harus tetap fokus dan tetap harus menerima terbuka dengan yang baru. Betul, ya, karena kita kan pemain, kita kan cuma pemain, jadi kita harus mengikuti instruksi pelatih. Betul. Nah, satu yang paling terakhir kan, sebelum kita akhiri podcast bincang tribun pada hari ini, harapan utama dan paling utama dari Kep Rahman itu tentang pembangunan sepak bola di Sulawesi Selatan. Ya, harapannya sih semoga stadion ini cepat dibangun, supaya anak-anak yang punya potensi, anak-anak mungkin yang lagi semangatnya untuk ingin menjadi pemain bola bisa merasakan nanti stadion yang bertaraf internasional. Begitu juga. Jadi harapan untuk persepak bola Sulawesi Selatan ini bagaimana bisa cepat terrealisasi stadion yang bertaraf internasional maupun nasional, sehingga anak-anak yang beberapa tahun ke depan yang masih muda bisa merasakan juga fasilitas yang enak. Nah, terus ada satu pertanyaan ini Kep dari teman-teman. Klub mana yang paling berkesan selama Kep Rahman ini menjalani liga? Berselana kesana kemari kan? Sebenarnya sih semua klub ada ini, karena kan maksudnya setiap klub yang saya masukin alhamdulillah ada setiap juara lah. Hampir juara ya. Cuman di Pelita Jaya aja yang tidak ada juara. Kalau yang lain kan ada Inter Island Cup, ada Bali Trofeo, Piala Indonesia, Senin Padang, pokoknya ada semua kesannya. Tapi mudah-mudahan ya di terakhir ini mungkin siapa tahu saya bisa terakhir main bola di PSM. Ya pengennya sih saya pensiun di PSM. Kalau misalnya PSM masih membutuhkan tenaga saya, ya insya Allah saya masih di sini, pengen ngasih yang terbaik lah untuk daerah sendiri. Masa saya mau kasih tim lain, daerah orang lain, saya mau kasih prestasi daerah saya sendiri, saya tidak mau. Tidak mau, betul. Jadi memang sangat kental darah Bugis dari seorang Abdul Rahman Sulaiman ini. Dia ingin mengakhiri karirnya sebagai pemain profesional di rumahnya sendiri dan ingin memberikan yang terbaik untuk PSM Makassar. Karena memang sih kita lihat dari catatan karir seorang Abdul Rahman ini, dimanapun dia bermain pasti ada gelar juara yang disamakan untuk tim itu. Yang paling hangat itu yang waktu Persib, jadi ISL. Kep Rahman persembahkan Piala Presiden juga, Kep Rahman persembahkan untuk Persib. Nah, jadi teman-teman, sekian bincang kita pada hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Red Gang Bola Bola FC, dan nantikan episode-episode berikutnya dengan pemain dan bintang tamu yang lebih menarik lagi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ewako ewaki kuewai.